kita berdiskusi untuk belajar bersama ilmu UI UX, dan terkhusus materi pada malam hari ini adalah design thinking. Nah, mungkin saya perkenalkan dulu, nama saya Rifki Pratama. Saya salah satu UI UX product dari Telkom Indonesia, khususnya di bidang edukasi ya, di Tribe Education. Dan selain itu juga memiliki beberapa perusahaan yang fokus di pembelajaran terkait Industri 4.0. Oke, langsung saja pada kesempatan kali ini. Kenapa sih kita belajarnya UI UX tapi kok harus mempelajari design thinking? Oke, kita flashback dari pertama dulu sedikit ya, bahwa UI UX merupakan salah satu profesi baru yang ada di dunia digital saat ini ya, di era disrupsi 4.0 saat ini. Nah, kenapa? Secara kata, UI adalah user interface dan UX adalah user experience, di mana bagaimana kita membuat suatu produk, membuat suatu layanan, membuat suatu service gitu ya. Selain secara visual bisa dinikmati dengan baik, namun secara fungsi juga bisa sesuai tepat guna, seperti itu. Nah, oke, itu terkait UI UX. Nah, bagaimana untuk design thinkingnya? Jadi salah satu kemampuan yang dimiliki seorang UI UX, entah itu UI design atau UX writer atau UX researcher, UX content dan lain-lain, itu perlu dimiliki. Kenapa? Karena kita harus memiliki sebuah pemikiran yang kreatif, inovatif, dan juga kritikal, seperti itu. Nah, salah satu tools atau metode dalam membuat suatu solusi yang inovatif adalah menggunakan design thinking ini. Oke, pada tahun 2008, Tim Brown dari Harvard Business University sebagai konsultan desain di IDEO mengangkat sebuah pembicaraan terkait bagaimana desain pemikiran seorang desainer, seperti itu, dan lahirlah sebuah metode design thinking ini pada saat itu. Kemudian kenapa sih design thinking ada? Design thinking itu terlahir karena bagaimana kita membuat suatu solusi yang inovasi yang dasarnya itu bukan dari stakeholder dan lain-lain, melainkan dari kepentingan user sendiri. Siapa user kita, dan itulah yang nanti menjadi solusi yang kita create sebagai bahan inovasi kita. Jadi kita bisa sebut namanya human centered design, di mana kita membuat suatu layanan, suatu service, suatu produk berdasarkan human centered design kita. Nah, design thinking sendiri secara definisi, Tim Brown membagi dalam 3, yaitu bagaimana kebutuhan customer atau customer needs, ya kan, dengan cara mendengar keluhan, simpati, kemudian aspirasi dari customer, kemudian feasible teknologi, ya kan, di bidang teknologinya, bagaimana inovasinya dengan bidang teknologi, dan juga peluang bisnisnya atau opportunity-nya gitu. Nah, hal tersebut yang mencakup sebagai salah satu bahan inovasi gitu. Jadi ketiga kebutuhan inilah yang akhirnya melahirkan sebuah design thinking atau definisi dari design thinking tersebut. Jadi ini atas dasar kegelisahan ketiga hal tersebut ya, design thinking itu akhirnya ada gitu. Nah, kemudian secara prinsipal design thinking itu terbagi menjadi 3 atau sering kita sebut dengan 3E gitu ya. Yang pertama empathy, yang kedua expansive thinking, dan yang ketiga tentunya eksperimen. Seluruh seluruh bahan inovasi, seluruh layanan inovasi dan lain-lain itu pasti harus diawali dengan empati. Ya, kita mendalami perspektif dari user, customer kita, kemudian mengetahui perasaannya, apa yang dia butuhkan, pengalaman dari si user tersebut, hingga kegelisahan yang dirasakan dari si user tersebut.
Kemudian kita expansive thinking, mencari ide sebanyak-banyaknya. Jadi ketika proses design thinking ini, libatkanlah membuat sebuah tim yang secara heterogen. Nah, di situ kenapa? Disitulah nanti ide-ide muncul, ide-ide yang inovatif akan lahir gitu. Dan penting untuk tidak memburu-buru membuang ide-ide yang cukup gila. Bisa jadi salah satu ide gila tersebut merupakan salah satu inovasi yang lebih paling efektif dan efisien, dan juga tentunya dibutuhkan oleh si user tersebut. Aman sampai akhir sehingga membantu mereka. Dan yang ketiga adalah eksperimen. Jadi kita melakukan testing dari prototipe yang kita create gitu kan. Setelah kita melakukan eksperimen, kita melakukan testing, kemudian tidak sampai di situ, kita lakukan iterasi. Ya, kita buat prototipenya, kita testing, kita iterasi, kita buat lagi, iterasi lagi, terus sampai menghasilkan solusi yang benar-benar tepat. Nah, sejarah design thinking sendiri sebenarnya sudah ada ketika tahun 1980 gitu kan. Brian Lawson menuliskan bahwa bagaimana seorang desainer ini berpikir gitu kan. Ya, desainer itu kan ujug-ujug udah jadi aja menghasilkan suatu produk ya, secara visual itu bisa dinikmati oleh orang lain gitu kan. Nah, ini bagaimana untuk berpikir seperti itu gitu. Kemudian tahun 82 Nigel Cross juga menuliskan, jadi sebenarnya sudah di tahun 80 ini sudah dikaji metode tersebut. Nah, kemudian di tahun 90 IDEO, salah satu perusahaan konsultan desain gitu ya, desain produk, pertama kali mengimplementasi design thinking nih dan berhasil gitu ya. Jadi salah satu perusahaan pertama yang mengimplementasikan metode design thinking dan berhasil, tentunya untuk di bidang bisnis gitu ya pada saat itu. Kliennya seperti Apple, BlackBerry dan lain-lain seperti itu ya kan. Bagaimana dia bisa membuat sebuah produk gitu ya yang secara efisien dan akhirnya secara bisnis juga membuat benefit yang cukup besar untuk perusahaan. Nah, kemudian di bidang akademisi juga sudah tuh membuat kajian terkait design thinking. Tentunya dari IDEO sendiri dia punya tiga tahapan ya dalam design thinking terkait ideation, inspiration, dan implementation. Dan dari Stanford University ini merupakan salah satu metode design thinking yang paling populer lah ya dari banyaknya berbagai metode gitu ya. Rumus gitulah, rumus yang paling populer itu yang muatnya Stanford University, versinya Stanford, di mana dari empathize, define, ideate, prototype sampai test gitu kan. Nah, ini nanti kita akan kaji itu sendiri. Kemudian dari kalangan ini juga profesor gitu ya, pendidik Lipcat membuat salah satu tahun 2010 ya, membuat salah satu rumus juga dari design thinking. Ada 4 tahapan dari what is, what if, what wow, what works gitu kan. Nah, kenapa tahapan-tahapan tersebut berinovasi juga gitu ya? Tentunya rumus tersebut juga hadir ketika dinamik dari wicked problem di dunia bisnis ini gitu ya. Nah, karena di design thinking sendiri pun juga mengadopsi fleksibilitas gitulah. Tentunya untuk hal tersebut juga tidak ingin membatasi kreativitas dari seorang yang membutuhkan solusi tersebut. Makanya setiap beberapa tahun juga akan ada salah satu metode-metode atau rumus-rumus baru terkait design thinking tersebut. Tadi untuk menjawab dinamika dari wicked problem. Nah, betul ya. Jadi proses design thinking berevolusi untuk mengatasi wicked problem dinamika bisnis. Oke, kita langsung berfokus kepada salah satu
rumus design thinking versinya Stanford University. Yang pertama kita akan fokus ke empathize dan define. Di sini adalah tahap pertama ya, di mana kita memahami dulu nih perspektif customer. Kemudian juga kita melakukan iterasi, melakukan research gitu ya, langsung ke customer langsung gitu. Nah, inilah pentingnya design thinking, bahwa based on solution-nya itu bukan berdasarkan decision maker atau pemangku kebijakan atau sebuah ahli yang memang sudah pasti benar bersabda langsung benar gitu, enggak. Jadi memang based on user. Maka dari itu kita hal yang pertama lakukan adalah riset terlebih dahulu. Kita melakukan empathize ke user kita, ke customer kita. Siapa sih yang akan menggunakan produk kita? Siapa sih yang akan menggunakan layanan kita? Siapa sih yang akan berlaku di organisasi kita? Nah, kita tanyain dulu, kita gali dulu apa maunya dan lain-lain. Kemudian kita lakukan definisi masalah. Definisi masalah tersebut, bagaimana sudut pandang dari customer gitu untuk menyelesaikan problem mereka, apa sih maunya mereka gitu kan. Nah, setelah itu tahap ketiga atau tahap selanjutnya adalah dari hasil problem tersebut kita menggali ide sebanyak-banyak mungkin, sekreatif mungkin, segokil mungkin, dan penting untuk tidak membuang buru-buru ide tersebut. Setelah kita kaji ide tersebut, kemudian kita lakukan design. Jadi kita pilih solusi yang paling terbaik, yang paling efisien, based on problem customer. Setelah itu kita buat nih prototipe-nya, yang bentuknya konkret, benar-benar bisa dirasakan dengan indera, atau proses tersebut bisa dirasakan langsung oleh customer gitu. Prototipe aja gitu. Kita create gitu kan. Setelah kita create, tentunya kita uji cobakan ke customer kita, ke user kita gitu kan, dan kita harapkan untuk umpan baliknya gitu. Nah, apakah proses tersebut sampai di sini gitu kan? Tidak, proses tersebut berlanjut ke iterasi. Jadi dari hasil umpan balik kita akan buat lagi ide, kita create lagi, bahkan kalau perlu kita empathize lagi gitu hal tersebut. Sampai mana titik keperluannya ini, apakah balik lagi sampai ke empathize atau butuh di define atau butuh ideate dan prototype hingga tes lagi, terus kita uji cobakan gitu ya. Nah, sebenarnya secara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fuji Aslam, direktur dari Sedekah Booster. Ini saya mengikuti pelatihan UI UX workshop yang diadakan sama Najma Institute. Ini keren banget buat kita. Saya dapat materi pelajaran dari sini bahwasanya semua produk dari apapun industri teman-teman ya, bisnis teman-teman itu ternyata memang harus memperhatikan konsumennya. Mudah nggak diakses sama konsumennya, biar konsumennya gampang beli. Itu sih yang saya pelajari di UI UX ini, sehingga saya mengambil kesimpulan bahwasanya ini sangat penting dipelajari oleh semua industri bisnis apapun itu. Jadi pemateri juga keren banget Bang Rifki, ini juga gampang banget dipelajarinya, plus sama Najma yang keren banget bisa ngadain kayak gini. Semoga ini bisa diadain di kota manapun, sehingga ini bisa industri bisnis manapun yang marketing apapun, manajer, direktur semuanya wajib banget ikut untuk ini. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara processing atau tahapan ini ada metodenya lagi, namanya design sprint, salah satu metodenya. Nah, inilah. Nah, biasanya dilakukan dalam waktu 1 pekan gitu ya, dengan tim yang heterogen. Jadi ketika dibutuhkan sebuah layanan, sebuah inovasi, solusi gitu kan, nah, langsung tuh kita bikin tim dari sisi marketing, dari sisi decision maker-nya, dari sisi sales, mungkin dari sisi programmer, mungkin dari sisi help desk dan lain-lain, itu dikumpulkan ya kan. Kemudian hari pertama ya kita melakukan mapping terlebih dahulu ya. Mapping, kemudian riset baik, kemudian kita tanya expertise dan hingga targetnya. Kemudian kita melakukan sketching dari problem dan ide-ide tersebut.
melakukan crazy egg, ya kan. Kemudian kita pilih vote gitu kan. Vote. Oh ya, ini proses ini dari proses yang ketiga, dari proses ideate hingga ke prototype and test gitu ya. Sebenarnya ada di design sprint gitu. Sebelumnya kita sudah melakukan riset terlebih dahulu untuk empathize dan define-nya. Nah, terus kemudian kita create prototype-nya, kita coba, kita testing. Nah, ini adalah gambaran dari processing design sprint gitu, yang kurang lebih dilakukan selama 5 hari kerja dari berbagai stakeholder juga gitu. Nah, gambarannya seperti ini ketika proses desain sprint. Jadi nanti kita akan ada biasanya menggunakan apa namanya? Kita melakukan menggunakan sticky note gitu kan, terus juga beberapa alat-alat. Nah, kalau untuk yang versi digitalnya sekarang juga sudah ada nih namanya Miro gitu ya, yang teman-teman bisa nanti akses lah Miro. Nah, itu untuk secara digital, tapi memang lebih asik ketika processing design sprint ini dilakukan secara ketemu gitu. Nah, ini untuk proses desain sprint. Nah, ini gambaran ketika kita melakukan desain sprint nyata ya. Ini ketika di Telkom ya, ini processing design sprint. Nah, ini processing ketika di design sprint, ketika kita mau mencari sebuah solusi yang baru. Oke, kita lanjut. Kenapa perusahaan butuh design thinking untuk berinovasi, ya kan? Mungkin teman-teman langsung bertanya seperti itu. Apa sih pentingnya design thinking gitu untuk perusahaan saya, untuk produk saya gitu kan? Nah, kita harus menyadari di era disrupsi industri 4.0 ini, semakin ke sini keunggulan kompetitif yang dimiliki perusahaan semakin pendek masa gunanya. Kita ambil contoh salah satunya BlackBerry. Bagaimana saat itu BlackBerry berjaya dengan adanya layanan BBM. Yang tadinya BlackBerry itu bisa diprediksi bisa eksis hingga 20 tahun kemudian gitu kan. Ternyata prediksi tersebut salah total. Akhirnya kompetisi ini bergulir sangat cepat gitu kan. Adanya Android yang membuka layanan secara bebas dan terbuka gitu kan, kolaborasi dengan pihak manapun gitu. Banyak fitur-fitur layanan-layanan chat yang lain yang akhirnya mendisrupsi BBM. Mendisrupsi BB atau layanan BB Messenger. Ketika BB Messenger tersebut mau melebur gitu ya, masuk ke Android, akhirnya ternyata sudah terlambat gitu kan. Nah, ini yang perlu disadari para inovator, marketing, pengamat bisnis dan lain-lain gitu, atau yang selama ini sudah di lingkup dunia bisnis gitu. Ini salah satu contoh kecil aja gitu. Ya kan, bahwa ternyata masa keunggulan kompetitif itu semakin pendek gitu. Dan di era bisnis seperti ini semakin sulit memprediksi datangnya pesaing, karena pesaing tidak harus datang di industri yang sama. Kita ambil contoh salah satunya bagaimana bisnis taksi, ya kan, bisnis taksi, transportasi gitu kan. Ternyata pesaingnya itu bukan dari sesama taksi gitu kan, sesama penyedia jasa taksi. Ternyata datangnya ini dari sebuah startup gitu, yang tadinya tidak dikenal namanya gitu kan,
tidak ada orang yang tahu, ujuk-ujuk mendistribusi taksi tersebut gitu kan. Atau kita sebut layanannya adalah kendaraan online gitu kan, transportasi online gitu kan. Nah, ini artinya tidak bisa diprediksi kan, tidak bisa kita duga-duga gitu kan. Banyak ya kan, kemudian bisnis hotel gitu kan, penginapan yang ternyata pesaingnya ini bukan di industri yang sama, bukan sesama hotel, bukan sesama model penginapan, tapi adalah layanan penginapan seperti Airbnb gitu kan, atau mudahnya kayak pergi-pergi ya kan, Traveloka dan lain-lain. Ini yang tidak bisa terprediksi bahwa pesaing kita itu tidak harus sama. Makanya ketika kita melek sadar gitu dengan era disrupsi ini, maka kita harus segera tuh tengok depan, belakang, kanan, kiri. Gitu. Nah, kemudian, nah ini ya contohnya ya, Airbnb yang mendistrupsi sebuah layanan penginapan gitu kan, atau hotel, kemudian layanan musik ya kan, yang terdisrupsi oleh adanya Apple, iPod ya kan, kemudian layanan transportasi yang terdisrupsi oleh misalnya Gojek gitu kan, yang yang datangnya itu bukan sesama jenis pesaing gitu kan, bahkan malah pesaing yang lain gitu. Nah, ini yang harus kita sadari gitu, dan bagaimana sikap kita untuk keluar dari disrupsi tersebut. Kenapa? Karena design thinking ini mengajak untuk memberikan solusi dari masalah secara user centric atau human centric. Inilah mengapa perusahaan atau kita penting memahami design thinking gitu kan, bahwa yang pakai itu tuh bukan kita gitu, yang pakai itu bukan manajer kita, bukan direktur kita gitu kan, bukan BOD kita. Nah, yang pakai itu si orang ini loh, si A ini loh, si Udin atau siapa gitu kan, yang dia ini menggunakan misalnya transportasi online gitu. Jadi yang kita tanya si Udin, bukannya manajer kita, bukannya BOD kita gitu. Nah, seperti itu. Jadi solusi design thinking lahir atas dasar masalah dari user. Nah, ada dua jenis fokus dari inovasi ya, inovasi dari design thinking. Yang pertama itu adalah kompetitor fokus, ya kan. Dan yang kedua adalah teknologi fokus. Bagaimana kita mengeluarkan sebuah inovasi secepat mungkin, ya kan. Model bisnis baru apa nih yang harus kita keluarkan gitu kan. Sekarang kita buka aja layanan nyicil gitu kan, atau layanan pay later gitu kan. Itu adalah sebuah inovasi bisnis baru gitu kan. Atau model bisnis yang lain misalnya bayar dapat modelnya langganan, subscribe, atau misalnya dikasih gratis terlebih dahulu gitu kan. Ini kan merupakan inovasi-inovasi bisnis gitu ya, bagaimana yang terbaru lah, kompetitor terbaru gitu. Kemudian teknologi fokus gitu kan, bagaimana mengeluarkan inovasi dengan teknologi paling mutakhir. Di A ini sudah bisa ngebaca, misalnya dia udah punya teknologi ini gitu kan. Sama nih, sama-sama bisnis di transportasi online gitu kan. Nah, tapi yang A ini mengeluarkan value yang berbeda gitu. Ada teknologi yang semakin memudahkan, misalnya fitur chat gitu kan, fitur chat yang tidak perlu dibuka di WhatsApp gitu, atau tidak perlu di SMS gitu kan. Nah, ini menjadi salah satu pertimbangan nantinya market itu mau memilih yang mana gitu kan. Itulah inovasi di sisi teknologi. Ya, jadi biasanya design thinking itu akhirnya proses inovasi yang menghasilkan terobosan yang berorientasi pada apa yang belum diketahui orang. Jadi sesuatu hal yang baru gitu, yang ada di design thinking gitu. Tujuannya kita mencapai hal tersebut gitu. Makanya ide-ide gila jangan segera dibuang. Bisa jadi itu menjadi salah satu inovasi baru yang efektif dan efisien gitu untuk layanan kita. Ya. Design thinking fokus menggali keinginan dan kebutuhan customer yang belum diketahui ya, seperti tadi. Nah,
bagaimana design thinking bekerja sih? Lagi-lagi dari Harvard ya, yang fokus membahas design thinking. Kekuatan utama design thinking adalah bagaimana metodologi dirancang untuk secara halus melawan kecenderungan sifat manusia yang membatasi kreativitas dan proses inovasi gitu. Nah, disitulah prosesi kreativitas kita dipacu gitu di design thinking. Makanya nanti ketika proses desain sprint pun kita ada timingnya dan lain-lain gitu. Bagaimana kita segera mengeluarkan ide-ide yang out of the box gitu ya. Dan juga bebas lah untuk mencari sebuah ide baru seperti itu. Nah, kemudian di design thinking sendiri memprioritaskan risetnya itu kualitatif, bukan kuantitatif gitu ya. Meskipun kuantitatif juga kita penting juga ya untuk kita bisa lakukan gitu ya, tapi kita akan mengutamakan di kualitatif gitu. Bagaimana kalau kualitatif itu kan survei ya, nah di design thinking itu kita interview gitu kan, kita melakukan processing interview. Kemudian kita kalau di kuantitatif itu market research data, kita prosesnya adalah FGD, mungkin nanti bisa salah satunya dengan design sprint tersebut gitu kan. Kita juga melakukan observasi gitu ya, langsung ke user, kemudian kita melakukan processing usability testing gitu kan, UT. Kita melakukan usability testing, langsung bawa user tersebut, dan juga etnografik dari desain kita gitu lah. Nah, ini ya proses brainstorming dalam design thinking. Oke, thank you teman-teman untuk materi design thinking dan desain sedikit tadi ya menyinggol desain sprint. Mungkin kita bisa lanjut di diskusi.